Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan, dan ini sekaligus memberikan kepada kita persepsi yang benar terhadap Ramadan, bagaimana sebaiknya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dan isya serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita beriktikaf menunggu tibanya waktu salat isya, marilah sama-sama kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib rahimakumullah dan hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa Ramadan sudah di depan mata. Bulan yang penuh dengan keberkahan, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang disediakan pada bulan ini. Pada malam ini kita akan mendengarkan
sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan, dan ini sekaligus memberikan kepada kita persepsi yang benar terhadap Ramadan, bagaimana sebaiknya dan seyogyanya kita melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan perintah-perintahnya di bulan Ramadan. Mungkin ini juga sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang lain, tapi ini sebagai mengulang kaji, karena kita sama-sama berada di akhir Sya'ban, berada di detik-detik Sya'ban akan berakhir dan Ramadan akan masuk. Maka di momentum seperti ini kita perlu saling mengingatkan tentang bagaimana kita mengoptimalisasi bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda di hadapan para sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bentuk keberkahannya meliputi segala sesuatu, baik bulannya berkah, waktunya berkah, orang yang melaksanakan ibadah pada bulan itu akan mendapatkan keberkahan, amal ibadah yang kita kerjakan juga berkah, kita akan mendapatkan pahala, anugerah serta ganjaran yang berlipat ganda, dan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini syahrul mubarak yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini sangat universal, menyeluruh, syamil, mutakamil, dan sesuatu yang luar biasa. Syahrul mubarak, karena dia adalah syahrul mubarak, maka oleh karena itu kita harus bisa mengoptimalisasikannya. Detiknya, menitnya, harinya, pekannya, bulannya. Jika besok ada ketetapan tentang 1 Ramadan, maka mulai malam besok keberkahan itu dimulai.
maka kapan ditetapkan satu Ramadan, maka syahrul mubarak itu dimulai. Karena dia syahrul mubarak, kita harus memanfaatkannya dan mengoptimalisasikannya dengan ibadah-ibadah. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi kamu puasanya. Ini senada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kataballahu alaikum shiyamahu, Allah wajibkan bagi kamu puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan tanpa perantara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada mereka, bukan. Ini langsung panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman, dan ini panggilan kehormatan dan kemuliaan. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan as-shiyam. Di hadis Nabi tadi, kataballahu alaikum shiyamahu, juga menyebutkan shiyam. Dalam Al-Quran, puasa itu disebutkan dengan dua kosakata. Ada shiyam seperti ini, uhilla lakum lailatas shiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ada saum. Bedanya, saum ini cuma sekali dalam Al-Quran, sedangkan shiyam ada 4 atau 5 kali Allah subhanahu wa ta'ala ulang-ulang dalam Al-Quran. Saum sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukalliman yawma insiya. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah kamu wahai Maryam, washrabi, minumlah kamu, wa qarri aina, dan bersenang-senanglah kamu karena dapat punya anak. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, kalau kamu bertemu dengan manusia, faquli, maka katakan, inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara kepada seorang pun. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya saum di sini adalah puasa bicara, sedangkan siam puasa yang mencakup menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat, puasa anggota tubuh, dan puasa hati. Maka siam lebih menyeluruh dibandingkan dengan saum. Tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita juga harus puasa bicara, bicara yang baik-baik. Nah,
Kataballahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kamu puasanya. Fihi tuftahu abwabul jinan, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Di sini para ulama mengomentari bahwa secara teksnya pintu-pintu surga terbuka, kemudian maknanya adalah bahwa kaum muslimin dimudahkan untuk melaksanakan amal kebaikan apa saja untuk bisa masuk ke dalam surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan itu ditutup pintu neraka. Artinya peluang manusia untuk melaksanakan kemungkaran dan kemaksiatan di bulan Ramadan ini ditutup, ya. Wa tukhallu fi syayatin, dan syaitan akan dibelenggu. Teksnya begitu. Makna lainnya bahwa kemampuan ataupun semangat kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah Ramadan, mulai dari malam sampai paginya, pagi sampai sorenya, membuat syaitan tidak leluasa dalam menggoda dan menjerumuskan manusia sebagaimana di bulan-bulan biasa. Keleluasaannya, kebebasannya dalam menggoda manusia terbatas dibandingkan dengan di bulan lain. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, pada malam itu pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pula lah yang membuat Ramadan semakin istimewa. Dia satu-satunya bulan dalam Al-Quran disebutkan namanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang kedua, satu-satunya bulan yang ada malam Lailatul Qadarnya, tidak ada di bulan lain. Nah, ini diantara keistimewaan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya, pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, rawahu Muslim. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, sungguh dia telah diharamkan. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan berbagai macam keberkahan, fadilah, keutamaan, ganjaran pahala, dan lipat ganda balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sunat berbanding wajib, wajib berbanding 70 kali lipat. Ketika ini semuanya sudah disiapkan, tidak juga mengambil keberkahan tadi, maka dia diharamkan, dihalangi dari keberkahan Ramadan. Jamaah saya mengatakan ini perkataan Rasulullah yang terakhir ini perlu kita renungi. Kenapa? Karena akan ada orang yang dihalangi dari keberkahan Ramadan ketika dia tidak memanfaatkan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan dalam itu.
yang memaksimalkannya tidak dihalangi dari keberkahan itu, yang tidak memaksimalkannya yang dihalangi. Man hurima khairuha, siapa yang dihalangi kebaikannya, maka dia sungguh dia telah dihalangi. Jadi jamaah saya muliakan, saya mengajak kita semua, saya mengajak diri saya dan kita semua para pendengar untuk kita memaksimalkan Ramadan 1446 ini di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan maksimal, karena belum tentu, kita nggak tahu takdir kita dan ajal kita. Jika memang tahun ini kita termasuk orang yang diberkahi dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kita harus mengoptimalkannya agar tidak termasuk dalam man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalangi kebaikannya, sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan bulan Ramadan. Ya. Jemaah saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, ceramahnya atau pengarahannya di akhir bulan Sya'ban. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan. Kalau hadis pertama tadi syahrul mubarak, kalau hadis yang kedua ini syahrun azimun mubarak, bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sama dengan hadis yang pertama tadi. Ja'alallahu siyamahu fariidhan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasanya sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan menjadikan bangun malamnya atau mengisi malamnya sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi kana kaman adda fariidhah fima siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bi khislatin minal khairi, dengan bentuk apapun kebaikan, kana kaman adda fariidhah fima siwa, maka dia seperti melaksanakan ibadah wajib pada bulan lainnya. Jadi ibadah kebaikan, apa saja kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka dia seperti kita melaksanakan satu kewajiban di bulan lain. Misalnya kita
salat ba'diyah maghrib itu seperti satu maghrib di bulan lain. Wa man adda fariḍah fihi kana kaman adda 70 fariḍah fi ma siwa. Siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan maka seperti melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Jadi kalau kita sholat maghrib, pahala maghrib di bulan Ramadan sama dengan seperti kita sholat 70 maghrib di bulan lain. Nah, makanya di sini sekaligus memotivasi kita semua untuk tidak tinggal sholat wajib, karena satu sholat wajib berbanding 70. Kita, jemaah saya muliakan, wajib itu nggak ada tambahannya. Wajib di bulan biasa, di bulan Ramadan dengan wajib di lahir bulan Ramadan tidak ada tambahan. 5 waktu ya 5 waktu. Kewajiban 5 waktu kita di bulan selain Ramadan dengan di bulan Ramadan tidak ada penambahan, tetap segitu dia. Tapi kewajiban sunnah bertambah. Maka saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk sama-sama kita memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak ibadah sunnah, rawatibnya, duhanya, qiyamul lailnya, witirnya, tahiyatul masjidnya, sholat wudunya, taubatnya, apa saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan itu. Nah, jemaah saya muliakan, wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan sabar. Nah, ini dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang satu dari nama-nama bulan Ramadan, yaitu bulan wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan sabar. Sabar apa? Sabar kita dalam menjalani kewajiban puasa, sabar kita dalam mengendalikan hawa nafsu, sabar kita untuk bisa melaksanakan puasa sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Nah, maka ketika kita berada di bulan itu, kita perlu mendidik dan mentarbiyah sabar kita. Bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita sabar dalam mengendalikan syahwat, sabar dalam mengendalikan anggota tubuh dalam berpuasa, mata puasa, telinga puasa, mulut puasa, lidah puasa, kaki puasa, tangan puasa. Sabar kita dalam menjalaninya, dan juga sabar kita dalam puasa hati. Benci, berburuk sangka, iri, dengki dan sebagainya, itu penyakit hati yang harus kita perbaiki dan kita bersihkan, dan itu sabar kita dalam menjalaninya. Maka kata Rasulullah, wa huwa
syahrus sabri, dan dia adalah bulan sabar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang tahun lalu. Mudah-mudahan juga nilai dan makna takwa kita semakin hari semakin meningkat dan semakin mendalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك.